Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Matematikawan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang materi integral tak tentu. Kita akan bahas 15 soal ya, jadi lumayan banyak, ini akan bahas 15 soal. Oke, sebelum kita bahas ke 15 soal, kan ada sedikit gambaran, kita akan jelaskan sedikit gambaran bagaimana sih definisi integral itu. Oke, kalau gitu biar gak lama-lama langsung aja kita bahas bareng-bareng. Baik teman-teman, jadi integral itu merupakan anti turunan ya. Jadi integral itu merupakan anti integral. Oke, integral itu merupakan anti turunan. Jadi gini. Jadi apabila ada fx, nah ada fungsi fx, f kapital ya, f kapital x nih. Ini fx itu ketika diturunkan, ini kita diturunkan menjadi fx ya, gimana nih? Nggak f gini ya, biar beda sedikit. Nah, oke, ketika ini diturunkan, kan dilambangkan dengan fx, atau biar nggak ini aja kita buat jangan fx ya, f kecil, tapi f aksen x aja biar enaknya. Kemarin kita sudah belajar, teman-teman pasti sudah belajar, dimana kalau dia turunan merupakan f aksen x. Nah, di sini aja berarti f aksen x. Nah, ini ketika diturunkan, apabila ini diintegralkan, jadi kalau ketika f aksen x itu diintegralkan, nah ini anti turunannya atau dikatakan diintegralkan, nah maka dia menjadi fx. Oke, jadi kita mau bahas ada sedikit kenapa kalau dia diintegralkan ada plus C di belakangnya. Jadi gini ceritanya, ketika ada suatu fungsi, ketika ada suatu fungsi dan sini turunannya, nah sini ya, ini ada fungsi dan turunannya seperti ini. Oke, perhatikan, jadi ketika suatu fungsi fx, misalkan ada fungsi fx ya di sini, fx sama dengan e kuadrat ditambah 3. Turunannya bagaimana? Turunannya kan f aksen x sama dengan 2x. Oke, di sini ada fx sama dengan x kuadrat min 4. Maka f aksen x-nya berapa? Tetap juga 2x. Ketika fungsi dari fx sama dengan e kuadrat ditambah 8, maka f aksen x juga sama dengan 2x. Oke, terakhir ya. Kalau ada fx sama dengan e kuadrat min 10, maka f aksen x juga 2x. Oke, dari turunannya kan kita kembalikan ke fungsi awalnya. Jadi apabila diketahui fungsi turunannya, akan kita kembalikan ke fungsi awalnya, atau integral dari f aksen x itu sama dengan fx dx ya, sama dengan f x. Nah, karena yang beda ini adalah konstantanya berbeda, yang berbeda hanya konstantanya, berarti ini ditambah dengan C gitu. Oke ya, jadi integral dari f aksen x dx itu sama dengan fx ditambah C itu sendiri. Oke ya, jadi gitu, karena konstantanya berbeda, tapi ketika diturunkan hasilnya sama. Nah, fungsi turunan ini kita integralkan lagi, maka karena konstanta yang berbeda-beda kita lambangkan dengan C gitu. Jadi gitu ya, itu sedikit gambaran dari definisi integral. Baik ya, jadi teman-teman kita mau bahas integral tak tentunya. Ini ada beberapa soal. Jadi teman-teman pasti sudah tahu ya, jadi integral dari ax pangkat n gitu ya, dx sama dengan apa? Nah, ini kan pasti sudah tahu. Ini sama dengan 1 per n tambah 1 ax pangkat n tambah 1 ditambah c. Kan gitu ya hasil integralnya. Oke, jadi 1 per n tambah 1 dikali a kali ax pangkat n plus 1 plus c. Nah, sekarang kita mau integralkan satu per satu. Oke, nomor 1, integral dari 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 dx sama dengan titik. Oke, jadi integral dari 3x kuadrat
kita lihat integral dari 3x kuadrat, 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 dx. Oke, saya yakin teman-teman sudah bisa langsung dengan cara langsung ya. Jadi ini 1 per, nah 2 tambah 1, lihat pangkatnya 2, kali 3, x pangkat 2 ditambah 1, plus 1 per, ini kan pangkat 1 nih, jadi ini 1 ditambah 1 dikali 2, x pangkat 1 ditambah 1. Nah, kalau dia ada integral dari 4, tinggal ditambahkan aja, x di belakangnya 4x ditambah c. Oke, gitu ya. Sekarang 1 per 2 tambah 1, 1 per 3 dikali 3, x pangkat 3 ditambah 1 per 2 kali 2, x pangkat 2 ditambah 4x ditambah c. Kita coret ya, ini kan bisa kita coret, berarti sisanya adalah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 4x ditambah c. Oke, mudah kan? Berarti pilihannya apa? Oh, berarti pilihannya adalah A. Oke, mantap. Sorry kok A, B, sorry. Berarti pilihannya adalah B. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau gitu kita mau langsung ke soal berikutnya. Soal berikutnya dilihat ada bentuk seperti ini. Jadi diketahui integral dari 1 per 2x kali akar x. Nah, jadi konsepnya gini, akar x-nya kita ubah jadi x pangkat setengah. Oke ya, integral ini sama dengan integral 1 per 2x, akar x-nya diubah menjadi pangkat setengah, dikali x pangkat setengah. Ini kan x pangkat 1 ya, dx. Nah, ini kita ubah menjadi pangkat negatif. Ini kan karena dia penyebut, kita ubah jadi pangkat negatif, dimana jadi kita jumlahkan dulu aja ya. Jadi ini sama dengan integral 1 per 2, kita kalikan maksudnya x pangkat 3 per 2 ya. Nah, gini. Jadi ini sama dengan 1 per 2 dikali x pangkat min 3 per 2 dx. Oke, dx ketinggalan. Oke, kita integralkan pakai konsep integral yang tadi, dimana itu sama dengan 1 per 2 dikali 1 per min 3 per 2 ditambah 1 dikali x pangkat min 3 per 2 ditambah 1 ditambah C. Oke ya, jadi gini. Lalu kita mau substitusi, tinggal kita coret 1 per 2 dikali 1 per, nih min 3 per 2 tambah 1 min setengah ya, min setengah dikali x pangkat min setengah ditambah C. Oke, setengah dibagi min setengah kan tinggal kita coret nih ya, jadi min 1 kan, jadi sama dengan min x pangkat min setengah ditambah c, itu sama dengan min 1 per akar x ditambah c. Oke, jadi pilihannya apa nih? Berarti pilihannya adalah A. Mudah kan? Kalau gitu kita mau lanjut ke nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini tadi kan kita tambah c, nomor 3 ini kita akan cari nilai konstantanya tepatnya berapa gitu ya. Kita hitung nomor 3 dulu. Jadi integral diketahui f aksen x itu sama dengan 1 min 2x. F3 berarti integral dari fx-nya, integral dari f aksen kan x kan fx ya. Kita cari integralnya dulu. Jadi integral dari fx merupakan integral dari f aksen x dx gitu ya. Oke, jadi fx-nya kita cari dulu, berarti integral dari 1 min 2x dx. Nah, ini sama dengan x dikurang, saya bisa langsung ya, kalau udah bisa 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah c, ini fx-nya. Sama dengan x dikurang 2 bagi 2, 1, berarti x kuadrat ditambah c. Ini adalah fx-nya. Nah, sekarang kita mau cari nilai C-nya, karena kan di sini ada C-nya sudah suatu konstanta yang tetap ya. Jadi ada 10, sudah ada 10, kita mau cek nilai C itu berapa, apakah 10 atau min 10. Karena dipilihannya kan 10 atau min 10. Terus diketahui adalah F3 sama dengan 4, kita ganti X-nya dengan 3. Jadi F3 itu sama dengan 4. Jadi F3 kita ganti X-nya dengan 3. 3 dikurang 3 kuadrat ditambah C sama dengan 4. Oke, gini ya.
Jadi 3 dikurang 9 ditambah C, berarti 3 kurang 9 kan min 6. Min 6 tambah C, ini sama dengan 4. Oke gitu. Lalu C-nya jelas, berarti C-nya sama dengan 10 ya. 10. Oke, C sudah dapat 10. Nah, sekarang tinggal kita ganti bahwa fx itu sama dengan negatif ini. Di sini kita ganti ke sini ya, negatif x kuadrat ditambah x, C-nya plus 10. Negatif x kuadrat ditambah x plus 10, berarti pilihannya adalah D. Oke, mudah kan? Kalau gitu kita mau lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 konsepnya sama. Kita cari nilai C-nya juga. Dimana diketahui bahwa fx sama dengan integral f aksen x dx gitu ya. Fx-nya sama dengan integral dari 4x kuadrat min 7 Oke, dx. Berarti 4 per. Nah, sini bukan x kuadrat ini ya, tapi dia 4x aja. Di sini 4x, jadi 4 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 dikurang 7x ditambah c. Oke, 4 per 2 x pangkat 2 dikurang 7x ditambah c. Ini langsung aja 4 per 2 ya, saya ganti 2. Oke, 4 per 2 kita ganti langsung aja dengan 2. Oke, 2x kuadrat dikurang 7x ditambah c. Sama dengan nomor 3 tadi, kita mau hitung nilai c-nya berapa. Nilai C-nya kita ganti bahwa F1 itu sama dengan 3. Oke, kita ganti F1 dulu aja ya. 2 kali 1 kuadrat dikurang 7 kali 1 ditambah C. Berarti F1 sama dengan 3 sama dengan 2 dikurang 7 ditambah C. Berarti di sini negatif 5 tambah C, sini 3. Makanya berarti C-nya sama dengan 8. Oke ya, berarti fx-nya kita dapat simpulkan bahwa fx-nya fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 8. Ini berarti jawabannya adalah C. Oke, itu nomor 4. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kita mau lanjut nih ke soal nomor 5. Nah, sekarang soal nomor 5 ini dy dx. Jadi ini kita mau integralkan terhadap y terhadap x, jadi ada double integral nomor 5 ini ya. Jadi kita kali silang dulu, jadi sini hasilnya adalah y, ini kali silang ya. Y dy sama dengan x ditambah 3x kuadrat dx. Nah gitu. Sekarang kita mau integralkan Y itu kita integralkan kanan kiri, berarti ya kita integralkan kanan kiri, Nah, gitu. Sekarang kita integralkan integral Y terhadap dy berarti 1 per 2 ya. Kan dia 1 per 2. Langsung aja ya, 1 per 1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 plus C. C1 sama dengan itu. Di sini nanti X-nya itu adalah 1 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 plus 3 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 plus C2. Nah, kita integralkan sendiri-sendiri. 1 per 2 Y pangkat 2 ditambah C1 sama dengan 1 per 2 X pangkat 2 ditambah 3 per 3 ya, 3 per 3 X pangkat 3 ditambah C2. Oke, ini kan 1 ya. Berarti jadi setengah dari Y kuadrat ditambah C1 ditambah sama dengan setengah X kuadrat ditambah X pangkat 3. Oke ya, X kuadrat ditambah X pangkat 3. Nah, nanti kita kalikan 2 ditambah C2. Oke, kita mau hitung C1 ditambah C2 nya. Jadi setengah Y kuadrat itu sama dengan setengah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah C2 min C1. Nah, C2 min C1 kita ganti dengan C aja. Kita hitung, jadi kita ganti C-nya, berarti C-nya itu, jadi ini berubah menjadi setengah Y kuadrat sama dengan setengah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah sama dengan
ditambah C ya. Nah, C2 dikurang C1 kita anggap C. Oke, diketahui apa? Diketahui X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Kita ganti di sini ya. Jadi setengah kali 2 kuadrat sama dengan setengah kali 1 kuadrat ditambah 1/3 ditambah C. Kita mau hitung C-nya. Oke, jadi C-nya itu sama dengan 4/2 ya, langsung aja setengah ditambah 1 ditambah C. Oke, berarti C-nya itu 2 dikurang 3/2 ya, ini kan 3/2, jadi sisanya adalah setengah. C-nya dapatnya setengah. So, jadi integralnya, jadi hasil integralnya apa? Ya, kita ganti C-nya dengan setengah. Sini ya, sorry kalau nggak cukup. Setengah dari Y kuadrat sama dengan setengah E kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah C. C-nya itu yaitu setengah. Oke, kita kali 2 semua ya. Kita kali 2 semua, kali 2 kanan kiri, hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan E kuadrat ditambah 2X pangkat 3 ditambah 1. Berarti Y kuadrat sama dengan E kuadrat ditambah 2X pangkat 3 ditambah 1. Oke, itu dia. Gradien garis singgung di sembarang titik. Ini bukan di dembarang ya, tapi sembarang titik. Sembarang titik pada suatu kurva ditentukan oleh rumus Y aksen sama dengan 3E kuadrat min 6X ditambah 2 dan kurva melalui titik 1, -5. Persamaan kurva tersebut berapa? Oke, jadi sama konsepnya nomor 5 juga. Jadi nomor 5 ini konsepnya adalah Y itu merupakan integral dari Y aksen untuk dx ya. Nah ya, jadi Y aksen dx, jadi kita integralkan, maka Y itu sendiri adalah integral dari 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 2. Nah, di sini saya mau langsung ya, kalau mungkin teman-teman sudah mahir kali kalau mengintegralkannya. Maksud saya tidak perlu pakai 3/2 tambah 1 lagi, X pangkat 2 tambah 1, bisa langsung 6/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 ditambah 2X ditambah C. Maksudnya biar langsung saja. Jadi ini 3/3, jadi X pangkat 3 dikurang 6/2, 3X kuadrat ditambah 2X ditambah C. Oke, ini fungsi Y-nya. Fungsi Y-nya itu, jadi kita mau cari nilai C-nya lagi. C-nya tepatnya pada titik, pada konstanta berapa. Jadi lihat, perhatikan titiknya adalah 1,5, berarti ketika X-nya 1, Y-nya -5. Kita ganti ya. Y-nya -5, X-nya 1. 1/3 dikurang 3 kali 1/2 ditambah 2 kali 1 ditambah C. 1 kurang 3 tambah 2 tambah C. Berarti ini adalah 0 ya. 0. 1 kurang 3 min 2 tambah 2. Berarti 0 ditambah C. Di sini -5, berarti C-nya sendiri adalah -5. Maka fungsinya apa? Udah, berarti X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X dikurang 5. Berarti pilihannya adalah B. Oke, gitu ya. Mantap nih, udah bisa nih. Oke, nomor 7 diketahui kurva Y sama dengan fx. Dan diketahui D kuadrat Y per DE kuadrat, ini maksudnya turunan kedua ya. Ini turunan kedua dari fungsinya. Itu sama dengan 6X min 18, dan gradien garis tersebut di titik A sama dengan 2,5. Gradien ini menggunakan turunan pertama ya, jadi Y aksennya ada di Y aksennya sama dengan 20, jadi Y aksennya sama dengan 20. Itu dimana titiknya itu ketika X sama dengan 2. Ini titiknya X sama dengan 2. Lalu persamaan garis singgungnya di titik A, 2,0. Berarti ketika Y-nya sama dengan -5, itu nilai X-nya sama dengan 2. Jadi ada 2 step ya. Ada kita integralkan jadi Y aksen, lalu nanti kita integralkan lagi jadi Y. Oke, kita langsung integralkan menjadi 2 step itu. Yang pertama kita cari Y aksen dulu. Y aksen berarti integral dari
D kuadrat Y per DE kuadrat dx ya terhadap X sama dengan langsung aja kita integralkan. Jadi integral dari 6x min 18 dx yaitu sama dengan sini agak ngirit ya. Jadi sini langsung aja integral 6x nanti pakai 6 per 1 tambah 1 ya, bisa gitu ya. Nanti teman-teman bisa pakai konsep dasarnya kalau masih belum bisa langsung. Ini min 18x, kalau ini saya pakai langsung ya, ditambah C. Oke, ini Y aksennya dapat. Oke, Y aksen, jadi cari Y aksennya 20 ketika X-nya sama dengan 2. Kita cari ganti 20 kali 3 kali 2 kuadrat min 18 kali 2 ditambah C. Sini hasilnya 20 sama dengan 3 kali 2 kuadrat, 3 kali 4, 12 dikurang 18 kali 2, 36 ditambah C. 12 kurang 36 kan min 24 nih ditambah C. Sama dengan 20 berarti C itu sendiri adalah 44. Oke, selanjutnya kita cari nilai Y-nya. Itu sama dengan integral dari Y aksen X ya. Ya, Y aksen dx. Nah. Oke, integral dari Y aksennya kan jadi kita peroleh apa nih? C-nya kan kita udah ganti 3x ya. Di sini Y aksen sama dengan 3x kuadrat dikurang 18x ditambah 44. Kita cari ya, jadi integral dari 3x kuadrat ditambah dikurang 18x tambah 44 dx sama dengan x pangkat 3 dikurang 18 per 2 jadi 9x kuadrat ditambah 44x ditambah C. Nah ini nilai Y bernilai negatif 5 ketika X-nya 2. Kita ganti ya. X-nya dengan 2. Kita ganti X-nya dengan 2, Y-nya negatif 5. Negatif 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 9 kali 2 kuadrat tambah 44 kali 2 ditambah C. Berarti negatif 5 sama dengan 8 min 9 kali 4 36 ditambah 44 kali 2 88 ditambah C. Oh, C-nya berarti min 65, jadi min 65. Min 65 itu C-nya. Oh, ini ada yang salah ketik nih. Ini ada salah satunya, ini ada min 65 nih. Oke, jadi fungsi Y-nya sama dengan X pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 44 X dikurang 65 gitu. Ini salah ketik ya, C sama D-nya ada yang harus min 65. Oke, kita pilih yang D aja, kita ganti yang D-nya. Berarti adalah min 65. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 8. Kecepatan suatu benda bergerak dinyatakan dengan ds dt sama dengan 3t kuadrat ditambah 4t dikurang 1. Jika S sama dengan 5, T sama dengan 2, maka fungsi jarak terhadap waktu yaitu, nah ST ini merupakan integral dari ds dt ya. ST itu merupakan integral dari ds dt terhadap T ya, terhadap waktu ya, satuan waktu. Dimana S sama dengan 3t kuadrat ditambah 4t dikurang 1 dt. Oke, sudah mahir ya, kakak anggap sudah mahir. Di sini ada, kita langsung aja T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat dikurang X ditambah C gitu. Kok X. T ya. Kan variabelnya T ditambah C. Nah, oke. Nilai S-nya 5 ketika T-nya sama dengan 2. Berarti kita hitung. Kita ganti S-nya nilainya 5. Berarti kita ganti ya. Nilainya 5 di sini deh. 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 ditambah C. 5 sama dengan 8 ditambah 8 kurang 2 ditambah C. 16 kurang 2 14 tambah C. Sini sama dengan 5. Otomatis C-nya sama dengan negatif 9. Oke, jadi fungsi fungsi ST-nya dimana ST berarti tinggal kita ganti T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat dikurang T dikurang 9. Oke, itu dia pilihannya adalah D. Nah, itu jadi kita bisa menentukan nilai C-nya ya. Jadi beberapa soal tadi kita bisa menentukan nilai C yang
tepatnya berapa. Oke, itu yang pada soal-soal cerita. Nah, nomor 9 itu kita akan bahas bagaimana trik-trik menyelesaikan integral tak tentu. Jadi ini lumayan banyak triknya harus kita selesaikan. Oke, soal nomor 9 yaitu integral dari x ditambah 1 per x kuadrat dikurang akar x. Jadi caranya gini, integral jadi x ditambah, jadi 1 per x kuadrat kita ubah menjadi pangkat negatif, jadi x pangkat negatif 2 dikurang akar x diubah menjadi x pangkat setengah. Jadi itu lebih mudah mengintegralkannya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini baru kita integralkan satu persatu ya. Nah, di sini kita pakai konsep dasarnya secara perlahan ya, biar lebih paham. Jadi x itu kan tadi saat integral dari x kuadrat saya langsung sama dengan aja ya. Integral dari x berarti 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 plus 1 per min 2 tambah 1 x pangkat min 2 tambah 1 dikurang 1 per setengah tambah 1 kali x pangkat setengah tambah 1 ditambah c. Itu integralnya. 1 per 1 tambah 1, 1 per 2 x pangkat 2 ditambah langsung aja 1 per negatif 2 tambah 1 berarti 1 per negatif 1 sama dengan negatif 1 langsung ya. Negatif x pangkat negatif 2 tambah 1 x pangkat negatif 1 dikurang 1 per setengah tambah 1 3 per 2 x pangkat 3 per 2 ditambah c. Oke, ini jadi 1 per 2 x kuadrat min x pangkat negatif 1 dikurang dibalik aja ya 2 per 3 x pangkat 3 per 2 ditambah c. Oke, jadi 1 per 2 x kuadrat dikurang, ini diubah jadi 1 per x, diubah jadi pangkat positif, dikurang 2 per 3, x pangkat 3 per 2 diubah menjadi x pangkat 1 dikali x pangkat setengah ditambah c, gitu ya. Kan 3 per 2 kan 1 tambah setengah. Oke, hasilnya akhirnya adalah x setengah x kuadrat dikurang 1 per x dikurang 2 per 3 dikali x kali akar x ditambah c, gitu. Setengah x kuadrat min 1 per x min 2 per 3 x akar x ditambah c. Jawabannya adalah c. Oke, bisa dipahami ya. Nomor 9, lanjut ke soal nomor 10. Oke, nomor 10 bagaimana ini triknya? Nomor 10 itu triknya adalah kalikan dulu. Ini integral dikalikan ya, 3x kali 2x jadi 6x kuadrat gitu ya. 3x dikali min 3x min 9x. Di sini min 1 kali 2 min 2x. Itu min 1 kali min 3 ditambah 3 dx. Nah, kan jadi lebih sederhana. Jadi sini adalah 6x kuadrat min 9x. Min 9x min 11x ya. Min 9 min 2 min 11x ditambah 3 dx. Oke, kan lebih sederhana nih. Udah enak kita integralkannya. Langsung aja hasil integralnya berarti sama dengan 6 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 kurang 11 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah 3x ditambah c. Oke, 6 bagi 3 2 jadi 2x pangkat 3 dikurang 11 per 2x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Di 2x kuadrat min 11 per 2x kuadrat ditambah ini 3x tambah c, berarti jawabannya adalah A. Nah, nomor 11 bagaimana? Nomor 11 itu sama caranya kita kalikan dulu. Cuman ada pembagian akar x, tapi kita selesaikan dulu ya perkaliannya. Jadi kerjakannya satu-satu. 2x kali x berarti 2x kuadrat gitu ya. 2x kali plus 2 ditambah 4x. Min 1 kali x min x. Min 1 kali min 2 min 2. Kan gitu kan? Per akar x. Akar x itu kita ubah jadi x pangkat setengah aja. X pangkat setengah dx. Nah, jadi caranya kita bagi satu per satu. Ini caranya. Caranya gini, kita bagi menjadi satu per satu ya. Jadi integral dari 2x kuadrat per x pangkat setengah ditambah 4x per x pangkat setengah dikurang x per x pangkat setengah
dikurang 2 per X pangkat setengah ditambah dx gitu. Jadi bentuknya apa? Jadi kan ini hasilnya adalah 2 dikurangi ya pangkatnya, jadi 2x pangkat 3 per 2 ditambah 4x pangkat setengah. Ya sorry ini langsung aja deh, nggak usah ini 4x dikurang 3x. Jadi kita sederhanakan aja, jadi 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 dx. Sorry, ngapa nggak di ini bagi akar x, ngapa nggak disederhanakan aja. Jadi kita sederhanakan ini ya, jadi ngapain lebih ribet malah. Oke. Jadi ini jadi 2x kuadrat per x pangkat setengah. Sini jadi 3x per x pangkat setengah dikurang 2 per x pangkat setengah ditambah dx. Sama dengan 2x pangkat 3 per 2 ditambah 3x pangkat setengah dikurang 2x pangkat negatif setengah. Nah ini kita integralkan terhadap dx. Oke, kalau gitu hasilnya apa hasilnya? Langsung sama dengan kita integralkan 2 kali 1 per 3 per 2 tambah 1 X pangkat 3 per 2 tambah 1 tambah 3 per setengah tambah 1 X pangkat setengah tambah 1 dikurang 2 1 per min setengah ya, min setengah tambah 1 kali 2 X pangkat min setengah tambah 1 ditambah C. Oke, jadi 2 di 1 per 3 per 2 tambah 1 5 per 2 ya gitu, di X pangkat 5 per 2 ditambah 3 per setengah tambah 1 3 per 2 X pangkat 3 per 2 dikurang 1 bagi setengah, min setengah tambah 1 kan setengah, berarti 2 kali 2 X pangkat setengah ditambah C. Nah di sini 2 kali 2 per 5 ya, jadi 2 kali 2 per 5. Di sini 2 kali dibalik aja ya, 2 per 5 X pangkat 5 per 2 X pangkat 2 dikali X pangkat setengah kan gitu ya, ditambah 3 dikali 2 per 3 X pangkat 3 per 2 itu X pangkat 1 kali X pangkat setengah kan gitu ya, dikurang 4X kali X pangkat dikali 2 kali 2 4X pangkat setengah ditambah C. Oke, kalau gitu saya tulis di sebelah sininya, deh biar enak. Nah hasil akhirnya yaitu 2 kali 2 per 5, jadi sini 4 per 5 X pangkat 3 per 2 berarti X pangkat 2 kali X pangkat setengah, X pangkat setengahnya berubah jadi akar, ditambah 3 per 2 per 3, 3 kali 2 per 3 itu 2 X pangkat 1 berarti X pangkat 1 tetap dikali X pangkat setengah, X pangkat setengah ganti akar X dikurang 4 kali X pangkat setengah berarti 4 akar X ditambah C. Oke, jadi gitu. Lumayan jelimet sih kalau dia pakai akar-akar pangkat setengahnya. Oke, bisa dipahami ya. Next ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 12 dan 13 nih. Kalau di sini kita mau bahas ke soal nomor 13 dulu ya. Nah, karena soal nomor 12 itu kita harus modif ke bentuk ke soal nomor 13. Jadi soal nomor 13 perhatikan integral 2x tambah 1 D 2x tambah 1. Perhatikan ini dalam satu kesatuan ya. Yang diintegralkan ini satu kesatuan ini loh. Nah, kalau kita misalkan ini jadi Y, ini jadi Y. Ini kan artinya integral dari Y pangkat 3 dy kan gitu kan. Kita akan bentuk seperti itu. Nah, jadi karena ini belum belajar integral substitusi, jadi kita susunlah seperti ini. Oke, jadi kita langsung aja. Kita yang dalamnya tidak usah dipikirkan karena bentuk D-nya ini sudah dalam bentuk 2x plus 1. Kita langsung integralkan dalam satu kesatuan gitu ya, jangan dipisah-pisah. Itu sama dengan 1 per, langsung aja 3 ditambah 1, langsung aja 2x tambah 1, 3 ditambah 1 plus C gitu. Dia dalam satu kesatuan. Jadi 1 per 4 kali 2x tambah 1 pangkat 4 ditambah C gitu. Gampang kan?
Set, berarti pilihannya adalah B. Nah, bagaimana ke soal nomor 12? Nah, ini kita harus bisa modif ke bentuk ke soal nomor 13. Oke, kita kerjakan ya perlahan-lahan. Jadi integral dari 1/4 X ditambah 1 pangkat 3 dx. Nah, oke, dx ya. Perhatikan ini artinya diferensial X. Berarti kalau turunan dari X berarti ini kan 1 turunannya. Sekarang kita mulai modif ya. Integral dari 1/4 X tambah 1 pangkat 3 dikali D. Kita mau ubah menjadi bentuknya susun ke nih 1/4. 1/4 X. Nah, kita mau susun jadi 1/4 X tambah 1. Saya bentuk ini 1/4 X tambah 1. Perhatikan, ini ngomongnya adalah diferensial dari 1/4 X tambah 1. Turunan dari 1/4 X tambah 1 apa? 1/4 X tambah 1 apa turunannya? Turunannya adalah 1/4. Ya nggak? Jadi gini ngelihatnya. Jadi kalau D dari 1/4 X tambah 1 itu kan hasilnya 1/4. Ya kan? Karena turunan dari konstanta kan 0, 1/4 X kan 1/4. Oke? Kalau dia turunan cuma dari dx itu kan 1. Turunan dari dx diferensial dari x kan cuma 1. Tapi kalau dia diferensial 1/4 X tambah 1 kan 1/4. Sedangkan pada soal itu kan tidak ada 1/4, supaya pada soal ini kan nilainya 1 nih, nggak ada 1/4-nya. Jadi supaya dia menjadi 1 maka kita kalikanlah 4, ya kan? Integral dari 1/4 X tambah 1 pangkat 3 D 1/4 X tambah 1 gitu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi 4 dari mana ya? Dari sini, supaya diferensial X nya kan 1/4 X tambah 1 kan 1/4. Supaya nilainya 1 dikali 4. Kayak gitu ya. Lanjut, kalau gitu kita mau lanjut, kita integralkan 4 dikali integral ini 1/3 tambah 1 1/4 X plus 1 pangkat 3 plus 1 ditambah C. Oke, 4 kali 1/4 kan bisa dicoret, berarti sisanya adalah 1/4 X tambah 1 pangkat 3 plus 1, langsung aja pangkat 4 ya, ditambah C. 1/4 X tambah 1 pangkat 4 ditambah C, berarti pilihannya adalah D. Oke, mudah bukan? Soal nomor 12 dan 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Nomor 14, fx adalah fungsi turunan dari f kapital X, di mana f setengah X dikurang 1 sama dengan X, dan f1 sama dengan 6. Kita cari fx dulu. Jadi intinya di sini adalah cari fx-nya. Kalau dia f setengah X min 1 sama dengan X, ya kita mau cari X nya berapa. Udah, kita misalkan aja. Misalkan kita cari pakai inverse ya. Setengah X min 1 sama dengan Y. Kita mau jadi Y sama dengannya, berarti setengah X sama dengan Y plus 1. Berarti X sama dengan kali 2 ya. Dikali 2, maka hasilnya adalah 2Y ditambah 2. Oke, ini hasil merupakan inverse-nya, maka fx, sehingga di sini kita ketahui bahwa fx sendiri itu sama dengan, ini tinggal kita ganti 2y-nya. Y-nya kita tinggal ganti aja x, 2x ditambah 2. Kan sudah belajar ya menentukan inverse pada kelas-kelas sebelumnya. Fx sama dengan 2x tambah 2. Nah, sekarang kita menentukan f kapital X, jadi integral. Jadi f kapital X itu merupakan integral ya dari fx. Fx sama dengan integral dari fx dx. Nah, kita integralkan 2x tambah 2 dx sama dengan, ini integralnya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah c. Oke, fx-nya sudah dapat. Nah, sekarang kita mau hitung nilai. Karena f1 sama dengan 6, berarti f1 kita ganti nilai x-nya dengan 1. 1 kuadrat tambah 2 kali 1 ditambah c sama dengan 6.
Oke, sini kita ganti, berarti 1 tambah 2 ditambah C, 3 tambah C ya. 3 tambah C sama dengan 6, berarti C sendiri sama dengan 3. Oke, berarti fungsi fx-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Berarti pilihannya adalah C. Saram. Next, soal terakhir yaitu soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 ini lumayan ngejelimet ini. Jadi kita lebih enaknya, jadi kita mau lebih enaknya pakai mana nih lebih enaknya? Jadi 3x. Jadi modifnya gini modifnya. Cara modifnya gini aja deh biar enak. Integral, jadi akar dari 3x tambah 1 pangkat setengah ya. Ditambah 3x. Ini kita ubah menjadi 3x plus 1. Jadi 3x ditambah 1 dikurang 1 gitu per 2. Akar 3x plus 1 gitu. Gitu ya. Dx. Nah, kok ditambah 1? Dimodif supaya biar sama dengan penyebut bawahnya. Oke, kita mau ini sama dengan jadi integral jadi 3x tambah 1 pangkat setengah ditambah 3x ditambah 1 per, nah kan enak di sini 2 akar kita ubah jadi gini 2 3x tambah 1-nya 3x tambah 1 pangkat setengah, terus min 1-nya dipisah, min 1 per 2 kali per 3x tambah 1 pangkat setengah. Nah gitu, dx. Nah, oke, kalau sudah gini kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan satu-satu ya. Integral dari 3x langsung aja 3x tambah 1 pangkat setengah gitu. Terus selanjutnya ditambah, nah ini kan dibagi nih 3x pangkat 1 nih, pangkat 1 dibagi pangkat setengah, berarti ini 1 per 2 kali 3x tambah 1 pangkat setengah itu dikurang 1 per 2 jadi 3x tambah 1 pangkat negatif setengah. Oke, di sini terhadap dx. Nah, di sini kan tadi konsepnya sama. Ini terhadap x, sedangkan ini 3x plus 1, 3x plus 1, 3x plus 1. Jadi kita mau bentuk jadi integral 3x plus 1 pangkat setengah ya, 3x plus 1 pangkat setengah. Nah, di sini aja dulu, kita sederhanakan dulu aja kalau enggak. Ini kan 3x tambah 1 pangkat setengah, ini 1/2 3x pangkat 1 tambah setengah. Kita jumlahkan ya. Setengah tambah 1 berarti 3/2. 3x tambah 1 pangkat setengah. Di sini dikurang setengah kali 3x tambah 1 pangkat min setengah. Nah, di sini dx. dx-nya ini kan ini terhadap x aja. Kita mau jadi satu gelondongan 3x tambah 1, 3x tambah 1. Oke ya, jadi kita mau susun jadi integral jadi 3/2 kali 3x tambah 1 pangkat setengah dikurang setengah kali 3x tambah 1 pangkat min setengah d. Nah, di sini d 3x tambah 1. Oke ya. Ingat tadi, ingat bahwa ingat kalau d 3x tambah 1 berarti kan itu hasilnya 3 kan, D maksudnya diferensial 3x tambah 1 kan 3. Supaya jadi 1 kan di sini ada 1 ya di depannya. Supaya jadi 1 ya udah berarti ini dikalikan dengan 1/3. Oke ya, dikalikan 1/3. Jadi depannya ini kita kalikan 1/3 nanti, 1/3 integral dari 3/2 3x tambah 1 pangkat setengah di sini. Ini jadi 1/3 ya.
dikurang setengah kali 3x tambah 1 pangkat min setengah D kali 3x tambah 1. Nah, oke, kita udah satu gelondongan. Jadi ini yang kita integralkan satu kesatuan, jangan dipisah ya. Jadi hasilnya adalah 1/3 dikali 3/2 kali sini 1/setengah tambah 1 3x tambah 1 pangkat setengah tambah 1 ya, dikurang setengah dikali 1/min setengah tambah 1 3x tambah 1 pangkat min setengah tambah 1 ditambah C gitu. Jadi satu gelondongan aja kita integralkan. Oke, next hasilnya adalah 1/3 dikali 3/2 dikali 1/3/2 dikali 2/3 ya, dibalik aja ya. 1 per ini kan 3/2 per 2 kali 3x tambah 1 pangkat 3/2 dikurang setengah kali 1 per min setengah ya, min setengah 1 bagi setengah juga, 1 bagi setengah kali 3x ditambah 1 pangkat setengah. Oke, ditambah C. Ini dia. Jadi ini tinggal dicoret-coret, ini kita coret-coret. Nah, sekarang kita mau lihat. Kita lihat mana ininya. Mana yang bisa kita sederhanakan. Itu sama dengan 1/3 dikali 3x tambah 3x ditambah 1 pangkat 3/2. Nah, dikurang 3x tambah 1 pangkat setengah. Nah, kan ini sama-sama punya setengah kan? Sama-sama punya setengah di sini. Kayaknya di sini aja deh, sama dengannya di sini. Sama-sama punya setengah, jadi 1/3 dikali 3x tambah 1 pangkat setengahnya kita faktorkan di sini ya. Hasilnya adalah, sisanya adalah ini pangkat setengah, jadi pangkat 3/2 dikurangi setengah kan jadi 3/1. 3x ditambah 1 dikurangi, ini kan 3x tambah 1 pangkat setengah dari kita faktorkan kurangi 1. Oke, nggak cukup lagi di sini ya. Nah, di sini jadi sama dengan 1/3 kali 3x pangkat setengah itu kita ubah jadi akar aja. Akar dari 3x tambah 1 dikali, nah 3x tambah 1 dikurang 1, sisanya adalah 3x. Tinggal kita coret kan, sama dengan x akar 3x ditambah 1, ini ada plus c-nya, ini plus c. Berarti x akar 3x tambah 1 plus c. Berarti pilihannya adalah A. Oke gitu ya teman-teman, lumayan panjang dan jelimet. Jadi kalau bentuk seperti ini buatnya satu gelondongan. Gimana caranya? Kita integralkan dalam satu kesatuan. Oke, kenapa kalau belum pakai permisalan? Karena kita belum bahas integral substitusi. Jadi makanya saya buat satu gelondongan karena kita belum bahas namanya integral substitusi. Oke, semangat belajarnya. Begitu proses pengerjaannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.